Sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Makan kayaknya. Anak ibu, ini kan belajarnya nih ada yang pakai kode disiplin, dia semangat, supaya sama seragam semuanya semangat. Mulai pembelajaran. Nah, ibu ada kita buat suatu kegiatan yang melatih untuk memulai pembelajaran supaya lebih menyenangkan, ya. Diawali dengan menyenangkan. Nah, sekarang coba semua aktivitas diberhentikan dulu. Ya, tidak ada yang megang pena, tidak ada yang buku, ya. Oke, ya. Duduklah, dengarkan instruksi Bu ya. Duduklah dengan senyaman yang kamu rasakan. Senyaman guys, senyaman. Ya, bilang aman. Nah, sekarang letakkan kedua selamatanmu di atas kedua paha. Bukan di atas meja, dari dua paha. Oke, ya. Kita akan melakukan gerakan latihan nafas yang disebut dengan istilah gerakan menggunakan teknik spot. Ya, teknik spot. Berapa pernah kita lakukan sebelumnya? Kita mulai sekarang lagi, kita ulangi kembali. Letakkan kedua tangan di atas paha, kemudian boleh tutup mata, boleh tidak. Fokuskan pikiran, kosongkan pikiran, fokus terhadap kegiatan ini. Sekarang kita mulai tarik nafas pelan-pelan. Rasakan udara yang segar masuk. Tahan sebentar. Hembuskan kembali dan pelan-pelan. Tarik lagi nafas. Amati apa yang terjadi pada saat ini, dari kamu dari sekolah sampai ke sekolah, dan kembali pelan-pelan, dan tarik kembali nafas. Bagaimana dengan pikiran kamu, emosi kamu pada hari ini, dari mulai di sekolah sana, bukan kembali, tarik kembali pelan-pelan. Sebentar, keluarkan kembali pelan-pelan juga. Sekali lagi tarik kembali, tarik pikiran, tahan, keluarkan kembali pelan-pelan. Sudah ada? Sekali namanya ikut. Nah, anak ibu, nanti kita lakukan kegiatan kira-kira ada nggak di antara kamu yang mau menyampaikan perasaan kamu setelah melakukan kegiatan tadi? Bagaimana perasaan? Merasa lega. Emang tadi kenapa? Kurang tenang, kurang fokus, oke? Jadi tegang. Tadi apa pikiran kamu tadi terlupa apa tadi salah lupa salah. Oke, jadi terpikir ya Agnes? Ya, alhamdulillah. Mudah-mudahan ada lagi nak yang perempuan tadi Agnes Lian, silakan yang perempuan. Ada, biasanya perempuan lebih sensitif loh merasakan sesuatu bahasa seperti ini. Ya, ini silakan. Lebih tenang aja, lebih tenang. Itulah kita berdoa hari ini. Mudah-mudahan semuanya sama dengan kondisinya Lian, Agnes ini lebih tenang Bu, lebih tenang. Yang tadinya Agnes lupa menyalam mama, teringat pada saat ini. Mungkin ada merasa bersalah. Lian juga tadi merasa tegang, jadi sekarang lebih lega. Ya Lian, alhamdulillah. Nah itu latihan kita pada hari ini. Mudah-mudahan diawali dengan aktivitasnya tadi. Pembelajaran kita nanti sampai akhir diawali dengan rasa semangat, nyaman, dan menyenangkan. Nah, anak-anak ibu, minggu lalu kita sudah mempelajari materi apa ya? Mekanisme. Minggu lalu.
berikunya, ya. Nah, sekarang kita memasuki materi lanjutan yaitu tentang struktur dan fungsi otot lurik. Struktur dan fungsi otot lurik secara anatominya dan mekanisme kerja otot. Ya, kamu pernah makan daging sapi nggak? Kemudian daging sapi itu kalau kamu lihat melekat pada tulang nggak? Ya, daging itu melekat pada tulang. Itulah yang disebut dengan otot lurik atau otot rangka yang melekat pada rangka atau pada tulang. Jadi yang kamu makan itu adalah ototnya. Jadi kalau bahasa biologinya otot, bahasa kita sehari-hari namanya daging. Contohnya nggak bagaimana kira-kira otot itu bisa memanjang dan memendek? Kapan dia memanjang? Dia bereaksi atau istirahat atau mani. Dan kapan dia melakukan pemendekan? Tadi satu orang, ya kan? Iya, bagus. Pada saat dia berkontraksi, dia akan memendek. Kita simpulkan pada saat dia memendek itu berkontraksi, memanjang, relaksasi. Ialah itu materi yang akan kita bahas pada hari ini. Adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah yang pertama, ya. Nanti kita akan tayangkan gambar dan video pembelajaran. Melalui gambar dan video pembelajaran diharapkan nanti anak semuanya mampu memahami struktur dan fungsi otot lurik. Ya, dari gambar dan video. Dan yang kedua, melalui diskusi kelompok, kita ada diskusi kelompok ya. Nah, pada saat diskusi kelompok itu, kamu semuanya nanti mampu menjelaskan bahkan memahami bagaimana mekanisme kerja dari otot. Dan, oke, itulah tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Ada yang mau bertanya? Ada? Jelas? Sekarang supaya lebih menegakkan kamu, siapkan kertas lembar. Kita membuat akan mengadakan kuis singkat tentang materi kita pada hari ini. Karena kamu sudah memahami materi kita pada hari ini. Aku bacakan soalnya sudah kuis singkat, langsung bacakan soalnya ya, langsung jawab. Bisa pakai tulis soal lagi, kita langsung jawab. Yang pertama, kita mulai. Itu bukunya. Yang pertama, sudah lagi? Apa itu miofibril? Jawab dengan singkat. Apa itu miofibril? Sudah. Nomor 2. Bukan dosa ya, karena itu gampang jawabannya. Miofibril. Istilahnya mio itu apa? Fibril itu apa? Jadi gabung miofibril. Yang kedua, di mana letaknya sarkomer? Di mana terdapat atau letaknya sarkomer? Sarkomer. Yang ketiga, ketika terjadinya kontraksi otot, zat apa yang dikeluarkan oleh asetilkolin? Ketika terjadinya kontraksi otot, zat apa yang dikeluarkan asetilkolin? Satu zatnya apa? Ya, yang dikeluarkan oleh asetilkolin. Nomor 4, yang terakhir. Apa fungsi troponin? Apa fungsi troponin?
untuk ke depan. Melaksanakan tulis, kira-kira coba di antara kamu bagaimana pandanganmu dengan tulis kita pada hari ini, apakah menyenangkan? Adakah di antara kamu yang merasakan kesulitan dengan jawab? Alhamdulillah ya karena kalau Sabrina mengatakan gampang, itu semuanya gampang. Kemudian kira-kira kalau tulis ke depannya maksudnya apa sih Ibu? Caranya apa untuk tulis berikutnya? Lebih susah. Oke, jangan susah-susah kata Catherine, berarti ketahuan Catherine yang mengalami kesulitan ya. Kemudian ada lagi yang bernalar. Yang bernalar. Mantap ya, jadi yang bernalar dan kalau udah bernalar jadi jangan susah kan, kalau udah bernalar. Iya. Ya, terima nanti sarannya Insya Allah ya. Selanjutnya kita beri semangat. Nah sekarang kita pelajari tentang struktur dan fungsi otot. Nah, sekarang coba Anda semua perhatikan gambar di depan. Nah, ini adalah gambar dari struktur anatomi dari otot manusia. Itu tepatnya otot ya. Ini kalau kita lihat di bawah mikroskop atau secara mikroskopis. Silakan kamu amati gambar ini. Ya. Kemudian dari gambar tersebut, apa yang kamu pikirkan dari gambar ini? Apa yang bisa kamu sampaikan? Silakan kamu tulis di buku catatan. Dari gambar ini apa yang bisa kamu dapatkan? Silakan. Oke. Siapa di antara kamu yang mau menyampaikan apa yang sudah kamu amati tadi, hasil pengamatan kamu, apa yang kamu sampaikan? Silakan begitu. Dari beberapa hari itu kita dapat mengetahui adanya keluarga kembali itu di dalam akun itu terdapat juga komponen, komponisi dan lain-lain. Ternyata tempat terjadinya kontraksi dan relasi itu ada di satu pertanyaan itu coba kamu ajak ke depan divideokan biar bijak sekali kamu videokan di depan. Sebelum ke sarkomer itu, otot itu terdapat yang kita bisa lihat itu otot itu namanya ada yang epimysium, epimysium ada perimysium. Lalu baru ke sarkomer, seperti yang dijelaskan oleh Noli. Terus di sarkomer tadi juga ada namanya pembuluh darah, Bu. Seperti itu. Oke. Ya, lengkapi ya. Jadi yang tidak sampaikan tadi lengkapi lagi sangat bagus. Silakan tepuk tangan untuk Dwi. Ada lagi yang tambahkan? Ya.
tendon. Jadi di ujung tulang, di ujung otot pubic itu ada tendon, otot inti. Jadi melengkapi semuanya. Sudah ada sarkomer, ada filamennya, kemudian ada tendon. Jadi lengkap semua yang dibahas di bagian dari otot lurik. Yang lagi silakan tambahan. Ya, Chandra. Udah tadi kayaknya agak ragu, silakan. Ya. Nah, terus di sakromer itu ada zona-zonanya juga. Ya. Yang di kalau zona yang cuman ada ini aktin ya, aktin. Kalau yang cuman ada aktinnya itu zona A. Kalau yang berhimpitan aktin dengan miosin itu yang aktin tadi zona I, yang berhimpitan zona A. Terus yang di tengah ini zona H. Terus di tengah sakromer itu ada garis M yang tempat ini, tempat miosinnya. Oke, ya bagus. Berarti tepuk tangan ke Ferdi. Ya, tadi yang diterangkan oleh si Dewi ya, Vinicius. Nah, kemudian di dalam otot rangkai ini nanti terdapat fasikula. Tadi ada satu yang belum dijelaskan oleh Ibu tadi, fasikula. Yang mana fasikula, Bu? Yang fasikula ini. Ini fasikula. Nah, pembungkus dari fasikula apa namanya? Inilah dia sebut dengan perimecium. Ya, perimecium. Nah, di dalam fasikula berkumpulan muscle fiber, serat-serat otot. Nah, yang mana? Nah, inilah dia serat-serat otot yang disebut juga nama lainnya sel-sel otot. Ini dia, satu sel otot skeleton, satu sel otot skeleton, satu sel otot, satu sel otot. Sudah paham? Nah, pembungkus dari satu sel otot namanya endomysium. Endomysium. Jelas? Nah, nanti di dalam sel otot ini di dalam sel otot ini nanti terdapat yang namanya sarkomer yang dijelaskan oleh Noni dan Dwi serta Ferdi. Sarkomer. Di dalam sarkomer nanti terdapat myofilamen yang terjadi dua tadi Noni, ada filamen tebal yang disebut dengan myosin dan filamen tipis yang disebut dengan aktin. Ketika terjadinya kontraksi otot, yang bekerja siapa? Ya ini, kedua filamen. Mereka mendekat ke zona M. Nah, kembali adalah dia struktur sarkomer yang dijelaskan oleh Ferdi. Jadi satu sarkomer itu dibatasi oleh garis jet. Ya, antara sarkomer satu dengan yang lain dibatasi oleh kaki saja namanya kaki, sedangkan daerah yang hanya terdapat miosin saja namanya zona M. Jadi tempat pergerakan otot itu terjadi di sini. Di sarkomer. Paham? Ada yang ditanyakan? Tidak ada. Nah, bagaimana kerjanya sarkomer ini sehingga otot kita bisa bergerak? Inilah yang akan kalian diskusikan di kelompok masing-masing. Ya, jadi nanti kerja kelompoknya adalah bagaimana kerjanya otot itu, kemudian mengapa bisa memendek dan memanjang, bagaimana prosesnya, dan energinya dapat dari mana sehingga kita bisa bergerak. Berenang, dalam spidol, berjalan, itu terjadi bagaimana? Nah, itu yang akan kita bahas di dalam diskusi kelompok kami masing-masing. Paham, nah? Paham. Silakan duduk berkelompok sesuai dengan kelompok yang sudah ditentukan sebelumnya. Ada televisi kakinya ya. Kemudian nanti ada situ Ibu kasih link. Ada link nanti berupa artikel, ada link video. Silakan kamu buka dengan menggunakan HP kamu. Ya, kemudian diskusikan bersama dengan kelompok kalian dalam mengerjakan soal yang ada di video. Ya. Kerjakan setiap langkah sesuai dengan petunjuk yang diberikan oleh guru secara berturutan. Waktu Ibu kasih sekitar 40 menit lah. Ya, dari sekarang sampai 30 menit dari sekarang. Nanti setelah itu baru kita melakukan presentasi. Silakan.
Akdas, sudah oke Akdas? Akdas, sudah oke itu posternya? Posternya mana? Jadi buat poster digital. Oke. Oke, alhamdulillah. Apa kabarnya teman-teman pada pagi hari ini? Alhamdulillah luar biasa, Allahu Akbar. Oke, pada kesempatan kali ini kami dari kelompok Lapeder akan mempresentasikan materi kita yaitu tentang mekanisme terjawab. Sebelum masuk ke materi, izinkan kami perkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Muhammad Hafiz Hayati sebagai moderator. Nah, pada kesempatan kali ini tanpa basa-basi lagi, kami akan melanjutkan presentasi kami mengenai mekanisme terjawab. Nah, adapun materi pembahasan yang akan kita bahas di sini adalah yang pertama otot rangka meliputi pengertian, fungsi, sifat serta struktur. Yang kedua ada mekanisme terjawab. Yang ketiga terakhir adalah sifat terjawab. Nah, pertama ini otot rangka mengenai pengertian, fungsi, sifat dan struktur yang dijelaskan oleh Paradigma. Pada Paradigma silakan. Apa sih itu otot rangka? Otot rangka adalah otot yang terletak pada tulang dan dapat bergerak secara aktif untuk menggerakkan tulang. Nah, adapun fungsi dari otot rangka. Fungsi yang pertama sebagai gerak aktif, yang kedua menopang dan mempertahankan postur tubuh, dan yang ketiga penghasil pada tubuh. Nah, ada pula sifat otot rangka. Yang pertama adalah kontraktivitas. Kontraktivitas yaitu dapat berkontraksi. Dan yang kedua ada eksitabilitas. Eksitabilitas yaitu respon rangsangan. Yang ketiga ada ekstensibilitas. Ekstensibilitas dapat merangkak. Bentukan dan elastisitas yaitu dapat berubah ke bentuk semula. Nah, selanjutnya kita harus mengetahui dulu struktur otot rangka. Yang pertama, otot secara garis besar, otot itu dibungkus oleh jaringan yang padat yang bisa kita sebut sebagai epidisium. Yang dimana ini bisa kita lihat dengan mata telanjang. Setelah itu di dalam epidisium ini terdapat fasciculus, yang dimana fasciculus ini mengandung serat-serat otot. Lalu setiap unit fasciculus ini dibungkus lagi oleh yang namanya perinisium. Kembali lagi ke fasciculus. Di fasciculus ini terdapat sel-sel otot, yang dimana sel-sel otot itu dapat menjadikan serat-serat otot menjadi serat sel otot rangka, yang dimana serat sel otot rangka itu mengandung mitokondria dan inti sel. Nah, di dalam fasciculus itu yang kita sebut sebagai serat sel otot rangka itu bisa kita sebut sebagai myofibril. Nah, di dalam myofibril itu terdapat unit fungsional yang terkecil yang bisa kita sebut sebagai sarkomer. Nah, di dalam myofibril itu menghasilkan protein yang bisa kita sebut filamen atau myofilamen, yang dimana myofilamen ini terbagi jadi dua, yaitu ada myofilamen yang tebal dan tipis yang kita sebut tadi sebagai myosin dan aktin yang sudah dijelaskan oleh Ibu tadi.
Nah, kombinasi kedua miosin tadi itu mengakibatkan adanya pita terang dan pita gelap yang mengakibatkan otot rangka itu bisa kita sebut sebagai otot ludin. Nah, jadi ini gambaran otot miosin dan ini gambaran otot aktin. Oh iya. Nah, jadi di sini ada struktur tentang satu unit sarkomer yang akan dijelaskan oleh Pak. Baiklah, kali ini kita mengambil struktur otot rangka yang terdiri itu dari pita I, pita A, zona H, garis Z. Nah, dari satu unit sarkomer ini yaitu terdiri dari beberapa bagian. Yang pertama pita I atau pita isotropik, yang biasanya terdapat zona yang terdiri dari filamen tipis atau aktif. Vitamin A atau aniotropik yaitu adalah filamen tebal atau tipis, yaitu dan zona H yaitu adalah atau zona kontraksi. Garis Z adalah garis yang membatasi setiap unit sarkomer. Nah, sebelum kita masuk ke mekanisme kerja otot, kita harus terlebih dahulu mengetahui tentang struktur dari aktin dan miosin. Nah, di aktin ini terdapat miofil, terdapat troponin dan miotroponin. Nah, di mana troponin itu yang di atas ini, sedangkan yang miotroponin itu di bawah, yang seperti mengikat gitu. Nah, di mana troponin ini nanti akan terikat oleh yang namanya kalsium, yang itu yang menyebabkan terjadinya kontraksi otot. Sedangkan miosin ini terdapat seperti tonjolan yang bisa kita sebut sebagai kepala miosin, yang nantinya kepala miosin ini akan berfungsi sebagai penarik sang aktin. Nah, selanjutnya kami akan menjelaskan materi intinya, yaitu mengenai mekanisme kerja otot. Yang pertama yang terjadi adalah adanya rangsangan yang tiba di neovascular junction yang membebaskan acetylcholine yang memicu pembebasan kalsium dari retikulum sarkoplasma. Nah, di sini kami akan menjelaskan mekanisme kerja otot. Sebelumnya, teman-teman pasti tahu dong, apa sih itu mekanisme kerja otot? Nah, mekanisme kerja otot itu adalah kerja otot yang menggerakkan alat-alat tubuh seperti tangan, kaki, organ lain. Nah, nanti teman-teman tahu nggak sih, mekanisme kerja otot itu bekerja apabila dia mengalami kontraksi. Jika dia mendapat rangsangan, dia akan reaksi bergerak. Lalu di sini ada juga kami menjelaskan tipe-tipe kontraksi otot. Nah, kami pertama menjelaskan kontraksi konsentrik. Apa sih itu kontraksi konsentrik? Nah, kontraksi konsentrik itu terjadi apabila kita sedang melakukan mengangkat benda atau memindahkan sebuah benda. Lalu kontraksi itu terjadi bila ada timbulnya tekanan pada otot yang membuat dia menjadi memendek. Lalu ada kontraksi eksentrik, akan dijelaskan oleh Rafi. Nah, yang kedua ada kontraksi eksentrik, yaitu gerakan otot yang memanjang ataupun meregang. Mekanisme kerja otot ini pada saat kontraksi terjadi adalah serabut otot akan meregang akibat kekuatan dari luar otot yang lebih besar dari yang dapat dihasilkan oleh otot itu sendiri. Nah, melanjutkan yang tadi, setelah pertama adanya rangsangan, jadi kalsium ini akan terlepas dan akan menyangkut lagi kepada aktin nanti. Nah, jadi kalsium tadi akan menempel pada troponin
lalu akan mengakibatkan miotropin yang di bawah ini akan mengikat troponina. Nah, yang kedua, saat kalsium ini berikat dengan troponin sehingga strukturnya berubah, yang tadinya terbuka menjadi tertutup. Lalu yang ketiga, kemudian kepala miosin berikatan dengan aktin dan membentuk aktomiosin. Nah, jadi kepala miosin ini nantinya akan menempel di aktin dan dapat menarik aktin tersebut. Miosin tersebut bisa menarik karena adanya ATP yang sudah diuraikan ataupun sudah diterurai dan menjadi ADP ataupun P. Yang itu yang menyebabkan kepala miosin ini menjadi ada energi untuk menarik aktin tersebut. Nah, jika impulsnya berhenti dan kalsiumnya itu sudah tidak ada, itu yang akan menyebabkan kembalinya bentuk sarkoplasma, trombonin kembali ke bentuk semula. Jadi saat sudah tidak ada terjadinya pergerakan, jadi otot itu menjadi kembali ke bentuk semula. Itu yang kita sebut sebagai relaksasi. Nah, selanjutnya akan kita bahas oleh Fakih. Fakih kami persilakan. Seperti yang dijelaskan Nabi dan Mugabe ya, jadi kita dapat simpulkan bahwa pada saat kontraksi zona H dan pita A akan memendek, sedangkan pita A itu akan memanjang. Pada saat relaksasi atau zona H dan pita I itu akan memanjang dan pita A tetap. Nah, selanjutnya mengenai sifat kerja otot yang akan dibahas oleh Gilang. Pada Gilang lagi Jadi sifat kerja otot itu ada dua, ada otot antagonis. Kerja saling berlawanan sehingga menyebabkan gerakan otot yang berbeda arah. Contohnya otot tricep dan tricep. Gerakan eksistensi meluruskan itu seperti ini. Gerakan fleksi membengkokkan. Yang kedua adalah otot sinergis. Otot sinergis adalah otot yang mendukung kerja satu sama lain setelah menghasilkan gerakan bersama. Contoh gerakannya adalah otot tulang rusuk ketika menarik nafas. Jadi sekian pembahasan dari kami. Jika ada kawan-kawan yang ingin bertanya, kami persilakan. Ada yang mau bertanya? Silakan sama Ibu. Ya? Ingat waktu. Oke, depannya ingat waktu ya. Oke, terima kasih kepada kawan-kawan yang telah bertanya. Jika ada yang salah, kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Jadi kami dari kelompok Kaliskatus akan menjelaskan tentang sistem kerja otot. Sebelumnya, di sini kami membuat 3 struktur dari otot. Yang pertama kan ini kayak tangan kita. Terus tuh ini itu dari di dalam tangan kita. Terus tuh ini sama banyak. Pertama-tama akan dijelaskan oleh Juan dan Razak. Terima kasih. Pertama adalah menegangnya otot dan mendekatnya sehingga dapat menggerakkan rangka tubuh disebut kontraksi. Kontraksi itu terjadi sekali apabila digerakkan. Mendekatnya bicep ya bisa terjadi kontraksi yang bicep, maka otot yang ada di bicep ini memendek dan yang ada di tricep ini memanjang. Nah, seperti ini. Apabila ada kontraksi yang memendek di sini dan memanjang yang di bawahnya. Apabila tricep yang berkontraksi
Bisakah menenggak dan bisaknya memendek gitu, menenggak. Gimana sih cara kerja dalam otot? Kalau cara kerja sistem otot yang di dalamnya yang membungkus di antara fasciculus itu ada terdiri dari sel-sel rangka yang panjang banyak dan bukan media. Lalu itu untuk kerja otot sarkomer. Kontraksi yang terjadi ada antara kontraksi dan relaksasi. Miofilamen itu yang tebal namanya miosin. Lalu ada aktin yang disebut tipis. Sasa di sini akan menjelaskan dari struktur dari sarkoma. Dalam sarkoma ada bagian-bagiannya. Nah, yang membatasi sarkoma satu dan lainnya adalah garis Z. Di tengah sarkomer ada garis M. Di dalam sarkomer juga ada aktin atau filamen tipis. Sini. Dan miosin yang atau filamen tebal. Ini Yang merah ini miosin atau filamen tebal. Nah, jadi kenapa sih kontraksi itu terjadi? Nah, kontraksi otot itu dipicu oleh sinyal otak. Energi dari makanan yang kita konsumsi merupakan penyebab timbulnya kontraksi otot. Kontraksi otot adalah salah satu mekanisme kerja otot. Nah, sistem saraf memberikan potensial aksi sebagai sinyal ke dalam sel-sel otot kita. Nah, sekarang saya akan menjelaskan bagaimana otot itu berkontraksi dan berelaksasi. Nah, seperti yang kata kita tadi, otot itu berkontraksi karena ada rangsangan dari otak. Rangsangan dari otak itu akan rangsangan tersebut akan diubah menjadi impuls saraf yang merangsang sekresi asetikolin. Asetikolin yang terlepas akan membebaskan ion kalsium atau Ca2+ dari retikulum sarkoplasma yang berada di antara sel-sel otot. Nah, jadi tadi kan rangsangan itu bikin asetik yang melepaskan ion Ca2+. Ion Ca2+ ini nanti bakalan berikatan dengan troponin. Troponin itu terletak pada aktin. Nah, Ca2+ ini nanti dia berikatan sama troponin yang warna kuning ini. Setelah berikatan itu, jadi tugasnya Ca2+ ini setelah berikatan dengan troponin agar penghalang atau dia disebutannya tropomiosin ya. Tropomiosin terbuka. Jadi sebelum ada Ca2+ ini, jalur antara aktin dan miosin itu tertutup oleh tropomiosin. Setelah Ca2+-nya lengket ke tropomin, jadinya tropomiosinnya terbuka. Nah, setelah tropomiosinnya terbuka, jadi jalur antara miosin dengan aktin terbuka. Nah, setelah terbuka itu nanti di miosin itu ada kepala miosin. Kepala miosin itu akan bereaksi bila ada ATP. ATP itu nanti akan terpecah menjadi ADP dan fosfat. Nah, setelah berpecah itu nanti kepala miosin itu akan menarik aktin ke arah ini garis M. Jadi makanya itulah yang menyebabkan kontraksi pada otot atau filamennya memendek karena ditarik oleh
miosin akibat dari ATP yang dipecah menjadi ADP dan fosfat, dibantu karena jalurnya dibuka oleh Ca2+. Nah, kenapa sih ATP itu bisa pecah jadi ADP dan fosfat? Itu akan dijelaskan oleh Yati. Nah, jadi ATP menjadi ADP plus fosfat itu diperoleh oleh respirasi aerob yang kita dapatkan dari pernapasan dan makanan kita sehari-hari. Terus kalau misalnya kita ini sering beraktivitas banyak, otot kita kan pegel-pegel. Itu namanya otot kita yang pegel-pegel gitu disebabkan oleh asam laktat, yaitu banyaknya aktivitas yang kita lakukan gitu. Terus kayak mana sih sebenarnya memanjang atau memendeknya si sekromer tadi? Itu akan dijelaskan oleh Catherine. Saya akan menjelaskan pergerakan pada sakromer. Pada sakromer ada terjadi kontraksi dan relaksasi. Kontraksi pada zona K di pita I akan memendek, dan di relaksasi di pita A dia akan memanjang. Pita A itu bagian antara aktin dan miosin yang berinkitan. Jadinya saat berkontraksi, pita A-nya akan memanjang. Dan pada relaksasi akan terjadinya zona H di pita I-nya akan memanjang juga dan memanjang. Terus pada pita A dia akan menetap. Pita A-nya jadi memendek atau menetap. Iya, yang dapatkan. Oh iya. Penampasan miosin terdiri dari dua wilayah, yaitu meromiosin ringan dan meromiosin berat. Meromiosin ringan mengikat meromiosin ringan lainnya pada garis A. Meromiosin berat dibagi lagi menjadi dua wilayah. Yang pertama S1 dan yang kedua ada S2. Yang S1 itu adalah kepala miosin dan S2 adalah lokasi tempat power block. Nah, filamen aktin adalah struktur lambda yang dikenal sebagai berfilamen F aktin, terdiri dari unit G aktin monomer. Yang aktin menunjukkan polaritas ujung positif dan negatif di dalam takomer. Mungkin itu saja yang dapat kelompok kami sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat malam semuanya. Selamat pagi. Baik, kami di sini dari kelompok 3 akan presentasikan dari hasil diskusi kami tentang mekanisme penjawatan. Dari mana salah satunya kami ambil poster digital, karena dengan satu layar tidak ada slide, jadi teman-teman bisa melihat langsung semua bagian dari atas sampai bawah. Tapi mohon maaf ada kekurangan. Baik, yang kami akan dibahas itu adalah struktur otot, kemudian ada wilayah segmen, kemudian ada penyusun, sifat otot lurik, mekanisme otot polos, sifat gerak otot, dan otot jantung, dan yang terakhir gangguan pada otot. Baik, struktur otot yang akan dijelaskan. Sebelum kita masuk ke materi yang pertama, kita tahu bahwa rahang tidak dapat bergerak sendiri, melainkan harus dibantu oleh otot. Otot itu apa sih? Otot itu merupakan alat gerak aktif, disebut juga dengan daging. Memiliki kemampuan berkontraksi, memendek, dan relaksasi memanjang. Otot menyusun 40% gerak badan. Kita masuk ke materi pertama, menyusun dan sifat yang akan dijelaskan oleh Alfi. Nah, penyusunnya ada miofibril, yaitu sel otot yang memiliki struktur serabut kontraksi atau pengatur kontraksi relaksasi otot. Miofibril tersusun atas filamen atau benang aktin dan
TLC, yaitu merupakan protein untuk kontraksi otot. Yang kedua ada sifat. Yang pertama ada kontraksi mobilitas, yaitu membuat otot untuk memendek dan menegak. Yang kedua ada ekstensibilitas, yaitu membuat otot untuk memanjang. Selanjutnya elastisitas, kemampuan dan kenyalan otot. Yang terakhir iritabilitas, yaitu kepekaan terhadap rongsokan. Selanjutnya kita struktur otot. Struktur otot itu pertama ada tendon, yaitu merupakan jaringan. Tendon itu ini. Tendon itu merupakan jaringan yang kuat dan liat yang terdapat pada ujung-ujung otot, menghubungkan tulang dengan duri. Yang kedua itu ada epimysium. Epimysium merupakan jaringan elastis yang mengelilingi lapisan terluar otot. Di dalam epimysium itu terdapat fasciculus, yaitu bundaran rambut-rambut otot terdiri dari sarcolemma. Di dalam fasciculus tadi terdapat sarcolemma. Apa sih itu sarcolemma? Sarcolemma itu ini sarcolemma ya. Itu sebagai membran otot di dalamnya. Di dalam sarcolemma terdapat lagi myofibril. Myofibril itu serat otot, disusun oleh serat-serat yang lebih kecil berupa myosin dan aktin. Myosin itu bagian myofibril yang berukuran lebih tebal, sedangkan aktin yang berukuran lebih tipis. Myosin dan aktin ini disebut juga dengan myofilament yang menyebabkan sel otot bersifat kontraktil atau mampu berkontraksi. Selanjutnya itu adalah wilayah sarkomer. Wilayah sarkomer itu terdapat pita I, hanya mengandung seperti yang dijelaskan teman-teman tadi ya. Saya akan membacakan ulang kembali saja. Yang pertama itu ada pita I, pita A, garis M, garis Z, dan zona H. Selanjutnya itu adalah otot berdasarkan bentuknya. Pertama otot lurik yang dijelaskan oleh Chelsea. Sebelum saya menjelaskan apa itu otot lurik, saya menunjukkan gambar tadi. Jadi terus otot lurik itu mempunyai struktur yang dimana ada silindris, bersama memiliki satu atau dua di tengah satu plasma. Organisasinya seperti bola atau disebut juga anisotrop dan terang isotrop, berjajar membentuk pita vertikal pada poros otot. Otot lurik ini terletak di otot lurik yang biasanya melekat pada rangka yang disebut bicep dan tricep, lidah, bibir, kelopak mata, dan diafragma. Terus cara kerja otot lurik itu dia bekerja di bawah kesadaran, yang dimana dia ada volunter, kontraksinya cepat dan mudah lelah. Ini yang sedikit bentuk gambarnya, ini yang warna biru, ini bisa dilihat ini adalah inti. Kemudian yang ada terang dia ada berbelang-belang, itu adalah isotrop. Kemudian yang agak kegelapan itu adalah anisotrop. Kemudian ini adalah isotrop. Dan selanjutnya polos yang akan dijelaskan oleh Rian. Nah, otot polos di sini ada struktur, yaitu gelondong ujungnya meruncing seperti pada gambar, tidak memiliki serabut melintang sehingga terlihat polos, berarti satu sel di tengah. Terus letaknya itu berada di dalam organ dalam, contohnya itu kayak usus, lambung, uterus, kantong kemih, dan pembuluh darah. Cara kerjanya itu bekerja tidak di bawah kesadaran atau involunter dan tidak mudah lelah, kontraksinya juga lambat. kemudian sifat gerak otot. Kemudian otot jantung. Yang mana otot jantung ini strukturnya silindris bercabang menjadi 1 dan 2 dengan psikoplasma dan letaknya terdapat khusus pada jantung dengan berkontraksi tidak sadar. Kemudian bersifat kuat dan berinama. Dan kemudian pada gambar ini
Yang di sini ada inti, dan kemudian plasma. Kemudian ada sifat gerak otot. Dari mana ada yang tahu nggak nih sifat gerak otot itu ada terbagi dua? Yang dijelaskan bilang tadi. Apa? Antagonis dan Sinergis. Yang mana sinergis dengan kerja sama seperti otot-otot antar tulang rusuk yang bekerja sama ketika menarik napas. Seperti coba yuk kita tarik napas. Karena ada kontraksi. Kemudian ada antagon, pasangan otot yang bekerja sama berlawanan. Yang mana jika otot triceps berkontraksi, maka otot triceps akan berrelaksasi, sehingga lengan akan bergerak ke atas. Kemudian jika otot triceps terrelaksasi dengan otot triceps berkontraksi, maka posisi lengan akan kembali ke keadaan semula dengan lurus. Selanjutnya itu mekanisme otot. Mekanisme otot itu ada dua, kontraksi dan relaksasi. Kontraksi itu di mana otot memendek dan membengkak. Kontraksi otot menyebabkan tulang tertarik sehingga terjadi gerakan. Yang kedua itu ada relaksasi, mengendur. Untuk kembali ke keadaan semula, maka perlu bantuan gerakan otot lain, yaitu otot antagonis dan otot sinergis yang seperti dijelaskan Ali sebelumnya. Proses kontraksi otot itu seperti yang dijelaskan oleh Ferdi yang sangat jelas tadi. Jadi untuk mempersingkat waktu, jangan kami jelaskan tadi. Yang terakhir itu adalah gangguan yang akan dijelaskan oleh Feris. Selanjutnya gangguan. Yang pertama tetanus. Tetanus adalah infeksi bakteri dengan potensi total yang mempengaruhi saraf yang menyebabkan kejang otot menyaksikan dan dapat menyebabkan kematian. Yang kedua ada atrofi otot. Atrofi otot adalah kondisi yang ditandai dengan hilangnya massa atau jaringan otot sehingga mengakibatkan pembentukan atau penipisan otot di dalam tubuh. Ketiga ada hipertrofi. Hipertrofi adalah kondisi peningkatan dan pertumbuhan sel otot yang mengacu pada peningkatan otot di bagian tubuh tertentu, mengacu pada peningkatan volume organ atau jaringan akibat pembesaran korporasi. Terus keempat ada stigma atau leher kaku, di mana sensasi nyeri atau rasa tidak nyaman di leher ketika mencoba untuk menggerakkan atau memutar kepala dari sisi ke sisi. Terus yang kelima ada distrofi otot, penyakit genetik yang menyebabkan lemah progresif dan hilangnya massa otot. Dalam distrofi otot DNA abnormal yang menyebabkan degenerasi otot sebagian besar dimulai pada anak. Terus yang terakhir ada yang namanya abdominalis, yaitu menonjolnya jaringan atau organ dalam melalui dinding perut yang melemah. Baik, sekian dari presentasi kami yang dapat kami simpulkan bahwanya dari yang sudah dijelaskan oleh di otot mau saja sendiri. Ada alat aktif memiliki kemampuan berkontraksi memendek dan reaksi memanjang. Menyusun 40 berat tubuh. Dan juga otot memiliki sifat yaitu kontraksibilitas, ekstensibilitas, elastisitas, dan iritabilitas. Berdasarkan bentuknya, otot terbagi menjadi 3, polos, lurik, dan otot jantung. Atau lurik itu otot rangka. Kemudian mekanismenya terbagi 2, yang tadi relaksasi dan kontraksi. Kemudian sifat-sifat otot juga terbagi menjadi 2, sinergis dan antagonis. Nafas, kemudian gangguannya telah dijelaskan. Baik, mungkin baik di sini mungkin kami membuka sesi pertanyaan. belum dijelaskan sih yang Apa itu? yang protein pendukung dalam platform Tapi pendukung. Oke, silakan. dari yang mendukung. Ya. Nah, protein. Penting
praktekin kegiatan ini tadi, bisa mempersingkat waktu. Jadi pada proses relaksasi itu nafasnya itu pasti aerob, dimana oksinogen itu menjadi glukosa dan asam laktat yang merupakan asam laktat itu hasil sampingannya. Glukosa dan O2 menjadi CO6CO2 tambah 6H2O menjadi energi. Dalam waktu itu otot bisa bergerak. Terus yang kedua itu proses kontraksi. Itu kreatin fosfat tambah ADP menjadi keratin dan ATP. ATP tadi menjadi ADP dan menghasilkan energi. Siapa yang beri? Ada gambar? Ini sakit. Sekian dari presentasi kami. Akhir kalam kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi kayaknya bestiku tahu lah soal ini. Dia kan rajanya kalau soal begini. Siapa bestimu? Fernando lah, siapa lagi? Fernando. Ada apa nih rame-rame? Tapi datang sini mau bertanya bro. Soalnya kan minggu depan kita mau memperkenalkan Kalau tentang strukturnya, aku sudah tahu. Tapi tentang mekanismenya, aku masih belum paham. Bagaimana kita bertanya kepada kakakku? Soalnya setiap waktu tidak paham materi, aku selalu bertanya kepada kakakku. Tapi kakakku lagi di luar. Yuk, kalian masuk ke ruang saja. Yuk. Nah, jadi gini teman-teman. Di dalam otot itu terdapat 5 bagian, yaitu yang pertama sarkomer, yang kedua, yang ketiga, yang keempat miofibril, dan yang kelima miofilamen. Sarkoplazma adalah yang membungkus sarkoplasma. Sarkoplasma adalah cairan sel otot yang ada di miofibril, dan miofibril adalah serabut tipis yang membentuk serat otot. Miofibril ini tersusun atas miofilamen. Lalu miofilamen ini adalah filamen-filamen yang membentuk miofibril tadi. Miofilamen ini ada dua bagian, yaitu homogen dan heterogen. Rumit ya dok? Besok harus kita pahami di sekolah. Iya di Reno. Kalau mekanismenya jalan gimana? Itulah saya masih kurang paham. Sebentar ya, saya telepon kakak saya dulu. Kenapa nih Fernando nelfon? Halo kak, Halo? kakak di mana? Kan kakak udah mau jalan pulang. Ada apa ya dok? Kakak masih sibuk nggak? Soalnya aku mau tanya tentang pelajaran yang masih kurang paham. Oh bisa. Kebetulan kakak udah mau pulang juga sih. Kalian tunggu aja ya. Bentar lagi udah mau nyampe. Oke kak. Oke. Assalamualaikum. Santai, kakak baru datang loh. Santai ya. Jadi kalian kesini mau nanya soal mekanisme ya? Boleh duduk ya, duduk dulu. Nah, jadi sebelum kita mengetahui tentang mekanisme kerja otot, sebaiknya kita mengetahui dulu nih struktur dari otot itu. Nah, kalian mau mekanisme kerja otot apa? Otot itu kan ada 3 kan? Ada otot polos, otot lurik, sama otot jantung. Kalian mau yang mana? Otot apa? Jangan malu-malu. Otot apa? Lurik. Nah, sebenarnya kan tahu nggak sih otot lurik itu apa? Gak tahu ya? Nah, otot lurik itu adalah otot yang melekat pada rangka tubuh atau tulang pada tubuh. Nah, untuk kan kalau misalnya dia melekat pada rangka tubuh pasti ada yang melekatkan ya. Itu namanya tendon. Kalian sebenarnya tahu nggak apa-apa saja yang termasuk ke dalam otot lurik? Sabrian?
Nah, itu waktu kamu angkat beban itu terjadilah antara otot bicep dan tricep. Itu termasuk otot lurik loh. Nah, coba deh kalian pikirin, kalau misalnya otot itu dibelah, nah tangan kalian dibelah, nah ototnya itu di situ terdapat struktur dari otot lurik. Pasti kalau dibelah dia gambarnya seperti ini. Nah, dia tampaknya kayak ada rongga-rongganya kan? Padahal sebenarnya dia nggak ada rongga-rongganya nih, dia melekat. Nah, di sini ini sebenarnya panjang seperti ini. Jadi dia tersusun atas beberapa bagian. Nah, coba deh kita tarik satu ya. Kita tarik satu, jadilah seperti ini. Nah, ini namanya fascikula. Di sini juga terdapat saraf-saraf seperti pembuluh darah, seperti kakak lupa deh satu lagi, tapi dia itu tersusun atas beberapa saraf-saraf gitu. Nah, di sini kan terdapat bulat-bulat lagi nih. Coba kita tarik lagi. Inilah yang dinamakan serat otot atau sel otot. Nah, kalau sel otot itu kan dia pasti punya kayak inti sel, sitoplasma, mitokondria, ya nggak? Kok pelan sih? Padahal kalian udah belajar kalau di kelas 11 kemarin semester 1. Udah pada lupa ya? Aduh, kalau kayak gini marah sih. Nah, jadi di dalam sel otot itu dia bentuknya seperti ini. Nanti di sini terdapat mitokondria yang banyak. Mitokondria itu apa sih? Mitokondria adalah sumber energi. Jadi dia terdapat banyak mitokondria. Juga terdapat beberapa inti sel. Nah, di sini juga terdapat tropomin ataupun tempat nanti kalsiumnya melekat. Jadi di sini itu masih ada lagi bagiannya. Kita bilang lagi. Di dalam serat-serat otot itu terdapat miofibril. Fernando ada nggak sih ngejelasin sama kalian struktur-strukturnya tadi? Udah jelasin belum? Soalnya dia baru belajar nih kenalan. Nah, miofibril ini, di dalam miofibril ini terdapat namanya sakromer. Di sakromer inilah terjadinya kontraksi dan relaksasi. Nah, di sini kakak punya buku nih yang udah kakak tulis. Nanti kakak kasih ke kalian ya. Ini adalah sakromer, tempat terjadinya kontraksi dan relaksasi. Dia bentuknya seperti ini. Terdapat pita 1, pita I, pita A, di sini zona H dan di sini garis X. Jadi kalian kepo nggak sih tempat terjadinya kontraksi itu di mananya? Apa atau ada yang udah tahu? Belum. Jadi ini itu terdapat yang namanya filamen tipis atau aktif. Nah, kalau yang ini adalah filamen tebal atau miosin. Nah, miosin itu dia terletak di pita A, sedangkan aktin itu dia melekat pada pita I. Dia melekat. Ini itu adalah zona H dari sini ke sini. H
Kalau yang ini adalah garis M. Pada saat otot itu berkontraksi, maka dia akan ini aktinnya akan melekat ataupun ditarik oleh miosin tadi ke tengah ke garis M. Jadi zona hanya hilang. Kalau kontraksi zona hanya hilang, aktinnya merapat ke miosinnya. Pada saat relaksasi, aktin yang tadi lengket ke miosin akan kembali lagi ke zona H dan zona H akan terbentuk kembali. Tapi sakromernya tidak memendek. Walaupun zona hanya hilang, tapi sakromernya tetap tidak memendek. Nah, seperti itu. Jadi gimana sih kok bisa tadi si aktin tiba-tiba lengket ke si miosin? Ada yang tahu nggak? Nggak tahu juga. Aduh, parah sih kalian. Tunggu deh. Kan ini kan pertamanya seperti ini nih. Anggap aja lah gambarnya cantik ya. Nah, ini adalah aktin. Yang ini miosin. Aktin itu terdapat di sini tropomin, tropomisin, yang ini tropomin, nah yang ininya baru aktinnya. Jadi di tropomin ini itulah tempat lengketnya kalsium tadi. Nah, pada saat kontraksi, miosin akan menempel pada aktin. Di miosin terdapat ATP atau adenosin trifosfat. Adenosin trifosfat itu terdapat 3 fosfat dan juga 1 adenosin. Nah, di dalam ketiganya ini terdapat energi yang kuat. Maka pada saat satu kromosoma itu memisahkan diri, dia akan ditambah oleh energi yang kuat tadi. Jadi ini dia menjadi ADP lalu dengan 1. Jadi adenosin difosfat karena dia cuma 2 ditambah fosfat ditambah energi. Nah, inilah yang akan menarik aktin tadi ke miosin. Di sini aktin tadi akan tertarik ke miosin karena adanya ATP tadi yang sudah berubah menjadi ADP tambah fosfat tambah energi. Setelah itu otot itu akan memendek dan berkontraksi. Nah, gimana sih waktu dia relaksasi? Waktu dia relaksasi, ADP tambah fosfat tambah energi tadi kan udah berubah nih kan? Nah, fosfatnya ini menghilang. Jadi di sini udah nggak ada energi nih. Ketika di sini sudah tidak ada energi, maka si miosin tadi akan melepas si aktin. Maka miosin yang di sini bersama si aktin tadi akan berada ke zona H kembali. Makanya zona H itu muncul kembali. Seperti itu. Kamu tidak ya kira-kira? Ada yang mau ditanyain nggak? Tidak ada. Jadi cukup jelas. Kata Fernando kalian bakal belajar ini ya. Kakak harap waktu misalnya guru nyediain kuis sebelum pelajaran atau guru ngasih pertanyaan, kakak harap kalian berlima bisa jawab ya. Kalau gitu, kakak pamit ya soalnya masih ada tugas kuliah nih. Itulah penampilan drama dari kami dan kami akan memberikan sesi pertanyaan ke teman-teman. Apakah ada yang mau bertanya? Cukup jelas? Mungkin itu aja penampilan dari kami. Kalau misalnya ada yang paham, silakan ditanyakan minggu depan. Yang nanti kita minggu depan adalah mengenai tentang sistem saraf yaitu otak dan sum-sum tulang belakang. Silakan dipelajari di rumah. Nah, sebelum kita tutup, silakan sudah sampaikan ada di HP link untuk refleksi kita pada hari ini. Silakan dibuka linknya dan dijawab. Ada di HP, silakan di HP masing-masing. Kita melakukan refleksi terhadap pembelajaran kita pada hari ini. Ya.